Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu karakteristik kearifan lokal. Tapi sebelum kita masuk pada materi karakteristik kearifan lokal, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu kearifan lokal. Oke, kearifan lokal ialah identitas atau kepribadian yang dimiliki oleh sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu untuk menyerap atau mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadikan watak dan kemampuan sendiri sebagai bentuk budaya bangsanya sendiri yang kita sebut dengan kearifan lokal. Baiklah, setelah kita mengetahui apa sih itu pengertian dari kearifan lokal, sekarang kita masuk tentang karakteristik kearifan lokal. Pertama kita konsepnya dulu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep karakteristik kearifan lokal. Yang pertama tuh ada kearifan lokal itu sebagai pemberi arah perkembangan. Oke, yang kedua, kearifan lokal itu adalah sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga, kearifan lokal itu adalah sebagai alat pertahanan budaya. Dan yang keempat, kearifan lokal itu ialah sebagai alat akomodasi dari budaya luar. Dan yang kelima, kearifan lokal itu ialah sebagai penyatu kebudayaan. Oke, kita masuk ke slide yang pertama, akan membahas tentang kearifan lokal sebagai pemberi arah perkembangan kebudayaan. Oke, yang dimaksud dengan kearifan lokal itu sebagai pemberi arah perkembangan budaya ialah kearifan lokal itu menjadi salah satu alat untuk mengarahkan masyarakat setempat lokal agar tetap berperilaku sesuai dengan perkembangan budayanya. Meskipun terjadi beberapa perubahan berkaitan dengan perkembangan kondisi sosial di masyarakat. Dengan karakteristik ini, masyarakat cenderung menjaga nilai-nilai lokal yang mereka miliki dan menerapkannya dalam cara hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Contohnya, di Minangkabau nih, ada kearifan lokal yang masih diselenggarakan sampai saat ini, yang belum terkikis oleh timbulnya pengaruh budaya dari luar. Itu tradisi turun mandi yang masih ada di Minangkabau. Itu adalah salah satu bentuk yang dilakukan oleh budaya sebagai pemberi arah perkembangan budaya. Walaupun budaya lain masuk, tapi kayaknya budaya turun mandi itu masih dilestarikan di Minangkabau supaya tidak luntur dari waktu ke waktu. Dan contoh lainnya, kearifan lokal itu sebagai pemberi arah perkembangan ialah kearifan lokal. Sebelum bulan puasa di Minangkabau itu ada namanya Bali. Sampai sekarang Bali itu masih dilestarikan, terutama bagi masyarakat Minangkabau, yang tujuan dari budaya tersebut ialah untuk membersihkan diri atau membuang segala hal-hal kotor. Itulah makna dari tradisi Bali Mau. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, yang kedua, kearifan lokal itu sebagai alat kontrol sosial. Kontrol. Kontrol itu mungkin sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kontrol sosial itu adalah sebagai pengatur sosial di masyarakat. Jadi, yang maksud dengan kearifan lokal menjadi sebagai alat kontrol itu ialah kearifan lokal itu mampu menjaga masyarakatnya agar memiliki tanggung jawab akan keberlangsungan hidup dan hubungan sosial masyarakat setempat agar tidak hilang begitu saja kebudayaan atau tradisi tersebut yang sudah turun-temurun supaya tidak mudah tergerus dari kebudayaan luar. Jadi intinya, kearifan lokal sebagai alat kontrol sosial itu adalah kearifan lokal itu bertujuan untuk menjadi alat pengendali. Contohnya sih pada saat ini masih adanya musik tradisional Minangkabau walaupun udah pop di aransemen sekarang, tapi masih dilestarikan. Itu perkembangan konsumsi sosialnya sekarang musik Minangkabau udah dilestarikan di YouTube atau media sosial lainnya. Yang tujuannya itu
supaya kebudayaan Minangkabau itu tidak tertinggal oleh mungkin yang sekarang lagi populer tuh kayak musik Korea gitu. Nah, dan dance Korea itu sebagai sebuah ancaman di budaya luar. Tapi di Minangkabau masih ada loh orang yang melestarikan tari piring, tari persembahan, dan lain-lainnya. Oh, itulah mungkin yang dimaksud dengan kearifan lokal sebagai alat dari kontrol sosial di masyarakat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang ketiga, kearifan lokal sebagai pertahanan budaya. Saya jelaskan sedikit, ini adalah contoh gambar dari empat batu yang ada di Nias. Jadi kearifan lokal sebagai pertahanan budaya itu bertujuan agar kebudayaan itu mampu menjaga kebudayaan asli masyarakat dari perkembangan zaman maupun pengaruh budaya luar atau asing. Dengan adanya kearifan lokal, nilai-nilai tradisi dan kebudayaan di masyarakat akan tetap terjaga dan lestari, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan kearifan yang dimiliki masyarakat setempat. Mungkin contoh kecilnya budaya gotong royong yang masih ada saat ini di Minangkabau. Tujuan dari budaya gotong royong itu mungkin untuk supaya masyarakat itu enggak terpengaruh oleh budaya individualis yang tak peduli akan sesama. Tujuan dari budaya gotong royong masyarakat ini adalah untuk memperkuat kerjasama antara anggota atau lapisan di dalam masyarakat. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat ialah kearifan lokal sebagai alat akomodasi. Jadi yang dimaksud dengan alat akomodasi dari budaya luar itu ialah kearifan lokal mampu memilih, menyesuaikan kebudayaan mana yang cocok dengan kebudayaan asli masyarakat. Karakteristik ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak selalu menunjukkan cara hidup masyarakat yang tradisional, akan tetapi adaptif, dapat menerima perkembangan perubahan yang ada. Contohnya nih, di zaman sekarang, di terpaan perkembangan globalisasi, harus perkembangan zaman ini, kita lihat mungkin kebudayaan yang udah mulai ditinggalkan. Tapi dengan akomodasi budaya ini, contohnya di sekolah-sekolah umum atau sekolah lain sudah adanya kayak ekskul tari sih, tari persembahan, tari piring, atau lain-lainnya. Itu adalah salah satu bentuk akomodasi dari budaya luar. Jadi budaya yang dimiliki oleh suatu wilayah itu tidak mudah tergerus. Dengan adanya ekskul, maka siswa diajarkan untuk mengenal budayanya sendiri, tidak selalu tentang budaya luar yang berbau K-pop itu, atau mungkin budaya dance sekarang yang atau TikTok. Jadi dengan adanya sekolah-sekolah siswa dapat mempelajari apa sih budaya yang dimiliki oleh tempatnya. Oke, kita lanjut ke karakteristik yang kelima. Oke, karakteristik kearifan lokal yang kelima ialah kearifan lokal sebagai penyatu kebudayaan. Kearifan lokal sebagai penyatu budaya di sini berarti kearifan lokal mampu menyatukan budaya asli di masyarakat setempat dengan budaya lain sehingga membentuk identitas kebudayaan nasional. Penyatuan kebudayaan lokal dengan budaya lain tersebut dapat terjadi karena kearifan lokal masyarakat Indonesia itu sendiri yang mengedepankan rasa toleransi dan saling menghormati hingga saling proses penerimaan kebudayaan tersebut berwujud terbentuknya identitas kebudayaan nasional pada suatu bangsa. Oke, jadi ya contohnya di sini kearifan lokal sebagai penyatu kebudayaan itu misalnya nih budaya di Minang bajunya baju kurung, terus di tempat lain kayak Jawa Barat mereka Sunda itu menggunakan baju kebaya. Jadi
Untuk kearifan lokal sebagai penyatu budaya itu mungkin bisa dilaksanakan festival budaya serentak Indonesia supaya budaya itu dapat disaksikan oleh semua rakyat Indonesia dan semua orang tahu apa sih itu budaya daerah tempat ini, tempat itu, supaya budaya tersebut tidak mudah hilang dalam perkembangan zaman saat ini. Kearifan lokal sebagai penyatu kebudayaan itu, kearifan lokal itu berfungsi menyatukan kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Misalnya kebudayaan tarian kayak tari piring itu untuk penyambutan akan adanya tamu, dan tari gelombang bisa dinyatakan sebagai kebudayaan Minangkabau. Terus di tempat lain ada tari payung, ada debus, tujuannya sama kok untuk menyambut tamu. Jadi setiap kearifan lokal itu memiliki tujuan yang sama. Misalnya menyambut tamu, jadi walaupun berbeda-beda bentuk, misalnya tari dan kebudayaan lain tuh bela diri, jadi tujuannya sama, tujuannya untuk menyambut tamu. Jadi kearifan lokal itu bertujuan untuk menyatukan budaya yang berbeda, tapi yang tujuannya sama, supaya budaya itu tetap eksis hingga sekarang ini. Oke, baiklah, mungkin itu yang dapat saya paparkan pada pertemuan hari ini. Thanks for watching. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.